Lucu ya? Nah ini ya, dia menganut yang sama. Politik dipisahkan dari bola. Ini baru timnasnya, Ya. federasinya. Ya. Pemerintahnya juga Ya. ternyata sama kayak Pak Jokowi. Dubesnya mengatakan, Dubes Palestina mengatakan bahwa dia tidak masalah Israel ikut di sana kan? Ya, karena harus dipisahkan antara politik dan bola. Jadi pemerintah Palestinanya yang kita anggap bahwa ini diserang lah, diapain, pemerintahnya, dubesnya mengatakan mereka nggak masalah ada Israel di FIFA. Dan mereka yakin bahwa itu tidak akan mengurangi perjuangan Indonesia membela Palestina untuk merdeka. Jadi kalau dubes Palestina tidak masalah, Palestinanya tidak masalah, yang masalah siapa, Pak? Saya juga bingung. Dasarnya masalahnya apa sebenarnya? Apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia kekeh mempertahankan bahwa Piala Dunia itu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menghost Israel? Pertanyaannya adalah pemerintah negara ini mempertahankan apa? Dan mewakili siapa? Gitu loh maksudnya. Karena banyak orang yang nggak setuju, gitu maksudnya. Nyata-nyatanya organisasi-organisasi Islam semuanya menolak. Bahkan kita lihat Gubernur Bali aja memberikan sebuah statement penolakan. Hanya karena ya ini status Israel adalah negara yang nggak jelas. Yang akhirnya kalau seandainya Indonesia nge-host Piala Dunia U20, lalu kemudian menerima dengan tangan terbuka timnas Israel di sana, maka apa ini nggak justru merusak hubungan kita dengan negara-negara yang lain yang sudah punya standing position yang sangat jelas, yang sudah punya positioning yang sangat jelas, bahwasanya kami menolak untuk berhubungan dengan Israel. Kayak kemarin ya, Cataluna itu ya, ini pemerintah Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa kami nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang punya kejahatan perang. Emang mereka Muslim? Bukan. Gitu loh. Mereka justru adalah orang yang cuma bicara tentang kemanusiaan, gitu loh. Lalu kemudian orang dengan entengnya berkata, "Oh, jangan campurkan antara politik dengan olahraga." Ini masalah kemanusiaan. Olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya. Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan undang-undang dasar? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan kemanusiaan kita? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah? Nah, kita balik. Emang mau kalau gitu? Oh, jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana, kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga. Agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya memang agama dari awal Islam sudah ngasih tahu, agama itu untuk dipakai untuk hidup, untuk cara pandang, untuk cara sikap. Termasuk ketika kita melihat timnas Israel mau kemudian datang ke Indonesia, lalu kemudian seolah kita harus sambut. Bahkan ada beberapa orang tadi yang ini kita bahas nih, beberapa orang yang dengan entengnya bilang, nggak ada gunanya kita menolak timnas Israel, lebih baik kita terima, nanti ketika tanding kita akan nasihatin dia. Loh, ini cara berpikir yang konslet. Kenapa cara berpikir yang konslet? Atau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa, timnas Israel menolak nggak ada gunanya, itu tidak akan membantu rakyat Palestina. Ini bukan masalah membantu dan nggak membantu, bukan masalah apapun, tapi sikap kita tuh kayak apa. Gampangnya gini, orang tua kita dibunuh di depan mata kita, lalu kemudian ada yang bunuh tuh mau bertamu, lalu kita bilang, nggak ada gunanya, ibu bapak kita juga nggak akan hidup lagi, mendingan kita terima aja supaya kita bisa nasihatin dia. Ini harus dipikir dulu.